Selamat sore jemaat yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada semua warga jemaat dan para tamu yang beribadah di GKJ Blulor. Ibadah Minggu tanggal 25 September 2022 dilayani oleh Bapak Pendeta Joko Wibowo SSI dari GKJ Banyumanik. Kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang percaya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan di dalam hati kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada minggu ini menggunakan liturgi leksionari variasi dengan tema ibadah, peduli dan berbagi. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 405, bait 3 dan 4. Kaulah, ya Tuhan, sumber hidupku. Hukum kasih yang Tuhan berikan dan Tuhan ajarkan kepada kita tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 yang demikianlah firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita akan memuji pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan dosa. Sebagaimana berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dan tertulis di dalam Yesaya 54 ayat 7 dan ayat 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap-luap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan memuji nyanyian syukur dari Gedung Jemaat 424, bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Silakan duduk kembali. Mohon untuk diperhatikan jemaat untuk tetap dengan prokes dan memakai masker dengan benar. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
kami mengucap syukur karena pada saat ini kami beroleh waktu, beroleh kesempatan dan ruang bagi kami untuk menyatakan iman percaya kami dengan kami beribadah. Kami bersekutu bersama saudara-saudara kami dan tentu bersama dengan Tuhan. Adalah satu berkat jika kami boleh berkumpul. Dan juga adalah sebuah berkat yang sungguh indah ketika kami menerima pengajaran Tuhan. Anugerah bagi kami ketika kami dimampukan untuk melakukannya. Saat ini ya Tuhan, bekalilah kami dengan firman-Mu untuk kami melangkah menapaki hari-hari kami ke depan. Kami mohon Roh Kudus yang berkarya di dalam setiap kami, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan, juga kepada setiap kami yang mendengarkan. Hanya kebenaran yang dari Tuhan saja yang boleh kami terima. Mari Tuhan, kami mau membuka hati kami mau membuka diri kami, isilah dengan kebenaran firman-Mu. Kami telah siap ya Tuhan, maka Engkau berfirmanlah kepada kami. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambilkan dari Yeremia 32 ayat yang pertama sampai dengan ketiga, dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ke-15. Demikian firman Tuhan. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Yedeskia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya." Dilanjutkan ayat yang ke-6, berkatalah Yeremia, "Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sesungguhnya Hanamel, anak Salum pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya." Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, "Belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu." Maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel anak pamanku dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan raca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahsya di depan Hanamael anak perempuan anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini,
baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 6, diteruskan ayat 14 sampai 16. Majelis akan membacakan ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kedua diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 19. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikarkan ikar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikarkan ikrar yang benar, dan itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak tercacat dan tidak tercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut,
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dalam dasar dan yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan Injil pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah melihat share atau video di media sosial seperti yang saya lihat dan akan saya ceritakan. Rekaman itu terjadi di sebuah perempatan, waktunya pagi, di mana orang-orang sedang berangkat kerja dan juga anak-anak pada berangkat sekolah. Dan di situ ada seorang ibu yang memboncengkan anaknya, 2, Cenglu gitu. Anaknya masih kecil-kecil, kira-kira SD. Tanpa diketahui oleh orang tuanya, ada sesuatu yang jatuh, ya, milik anak itu. Nggak tahu, mungkin bekalnya, mungkin apa, makanan atau yang lain. Tetapi walaupun saat itu sedang berhenti, tidak ada orang yang ada di dekatnya itu yang peduli. Mereka tahu, tapi mereka tidak peduli. Seakan-akan mereka mengatakan itu bukan barang saya dan itu bukan urusan saya. Lalu tiba-tiba ada seorang perempuan, bule lagi, ya, keluar dari mobil, lalu mendekati anak itu, mengambilkan barangnya dan diberikan. Ya, tentu pasti dia lebih repot. Karena dia harus buka pintu dulu, harus turun, harus kemudian jalan, mengambilkan lalu kembali. Agak repot. Tetapi dia ternyata lebih peduli. Dia mengambilkan barang anak itu dan mengembalikan kepada si anak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ternyata orang-orang yang ada di dekat anak itu, atau seringkali kita melihat bahwa orang-orang yang ada di dekat orang yang sedang membutuhkan kadang-kadang tidak peduli. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan di dalam kitab suci atau Alkitab, seringkali kita diberikan sebuah gambaran, sebuah perumpamaan atau peringatan, yaitu agar hati-hati dalam memakai kekayaan. Seakan-akan kita diberikan satu gambaran bahwa orang yang sedang bergelimang harta, orang yang sedang kaya, seolah-olah mereka itu adalah orang yang kejam, orang yang tidak taat, orang yang lupa segala-galanya, yang tidak mau berbagi, angkuh dan sebagainya.
Tetapi benarkah? Pasti begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan bahwa bacaan Injil yang kita baca tadi adalah sebuah perumpamaan. Orang kaya dan Lazarus. Sebuah perumpamaan tentu tidak kita baca sebagaimana yang tertulis. Tetapi apa yang tertulis itu layaknya seperti bungkus. Kita harus membukanya dan kita menemukan sebenarnya dari perumpamaan itu apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan. Apa sebenarnya yang sedang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, pada pembacanya. Nah, kembali tentang orang kaya tadi. Sekali lagi seringkali kita diberikan satu gambaran bahwa orang kaya itu adalah orang yang selalu pesta pora, yang angkuh, yang seringkali gambaran-gambaran negatif diberikan. Tetapi jika kita perhatikan di sekitar kita, ya ada yang seperti itu. Tetapi ada juga orang kaya yang baik, suka berbagi, rendah hati, suka menolong, itu nggih enten. Dan sebaliknya, orang-orang yang sebenarnya jika kita lihat pas-pasan itu malah petita-petiti, kemaki, niku nggih enten. Tetapi juga pernah terjadi orang yang dinilai dia itu ya masuk dalam kategori miskin, tetapi ternyata dia memberi lebih banyak, itu juga terjadi. Nah, dan masih banyak lagi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selalu kekayaan itu membuat seseorang itu kemudian bersikap tidak baik, sombong, tinggi hati dan sebagainya. Tidak selalu. Tetapi tergantung pada orangnya, tergantung pada hatinya. Ini. Dan jika kitab suci menyebut tentang kata kaya, perumpamaan tentang orang kaya tadi, ya tentu saja kita tidak menerjemahkan langsung kepada orang-orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Tentu tidak secara otomatis ke situ. Tetapi sebenarnya hendak mengarahkan kita, hendak mengajar kepada kita, yang namanya kaya atau sugih itu adalah orang yang memiliki lebih banyak dari orang lain. Itu kaya. Berarti tidak selalu materi. Bisa saja dia itu kaya napa nggih? Kaya akan pengetahuan, kaya akan saudara, atau kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, itu juga masuk di dalam kategori kaya. Dan Tuhan berpesan, ya, kita juga diperingatkan bahwa apa yang kita miliki lebih banyak itu, perasaan merasa punya lebih banyak, itu bisa membuat orang tergoda dan jatuh dalam dosa. Ya. Godane niku lho sing kudu diati-ati. Jadi melalui pesan firman Tuhan, terutama di dalam bacaan kedua dan bacaan Injil, sangat tegas dipesankan, diingatkan, hati-hati terhadap kekayaan,
yang engkau miliki. Niku pesene. Nah, tentu saja agar kita, setiap orang yang diberi kelebihan itu tidak jatuh dalam dosa. Lalu, mari kita perhatikan lagi orang kaya dan Lazarus tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya begini. Kenapa orang kaya itu kok masuk neraka? Karena apa? Karena kaya? Wah, karena kaya mungkin panjenengan kondur didoli kabeh wis sesuk melu antri BHT sampean. Napa antri bantuan sosial itu? Apakah karena dia kaya lalu dia masuk neraka? Kayaknya enggak. Lalu apakah orang kaya itu jahat pada Lazarus? Jahat mboten? Lazarus dijiwiti, ditendang-tendang ben sumingkir, nggih, asune sing gede banget diculke, kan mboten. Enggak. Tetapi orang kaya tadi juga tidak bungkus ke sego napa sak lawuhe diberikan Lazarus, juga tidak. Jane ora ngopo-ngopo lho wong sugih niku. Ning kok mlebu neraka, lah niku lak cilaka ngoten niku. Itu. Dia tidak mengusir, Lazarus enggak diusir. Dia juga membiarkan ketika Lazarus memunguti remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya itu. Enggak. Ini. Nah, jadi apa yang membuat orang kaya tadi masuk neraka? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersikap cuek, okay, tidak peduli, meneng wae, itu sudah cukup untuk membuat seseorang itu masuk neraka. Dados enggak perlu kita berbuat jahat, nggih, nyilakani wong, mboten perlu, tidak perlu sejauh itu. Ketika kita melihat seseorang yang sedang menderita, ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, awake dhewe iki meneng wae, lah niku pun cukup nggih mlebu neraka. Nah, cilaka ta niku. Maka kita jangan enak-enakan, wah niku lak sanes urusan kula, Pak. Niku lak urusane dhewe-dhewe. Itulah yang sedang Tuhan peringatkan. Tuhan ajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu diberi lebih, ketika ia diberi lebih banyak, itu dia juga punya tanggung jawab yang lebih banyak. Ketika sesuatu yang besar dipercayakan kepadanya, ia juga punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tanggung jawabnya napa? Tanggung jawabnya adalah ia menolong, ia peduli, ia berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi setelah ibadah ini jangan diem mawon ketika ada orang butuh sesuatu, jangan pura-pura tidak tahu. Mari kita peduli. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa kita harus peduli? Sebenarnya siapa toh kita ini? Awake dhewe niki jane Lazarus niku lho awake dhewe niki. Lazarus yang saat itu mengalami penderitaan, dia mengalami kelaparan, tetapi ia mendapatkan kemuliaan, itu adalah sebuah gambaran bahwa Allah itu peduli kepada orang-orang yang sedang tersisih, orang-orang yang sedang menderita. Tuhan peduli. Dan Lazarus ini adalah gambaran tentang kita, yaitu orang-orang yang jatuh dalam dosa, orang-orang yang menderita, orang-orang yang merindukan belas kasih dari
Tuhan, dan Tuhan memberi belas kasih itu kepada kita. Lazarus niku awake dhewe. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada setiap kita, setiap orang yang percaya pada Yesus, padanyalah berlimpah kasih setia, berlimpah rahmat dan berkat yang dari Tuhan. Jadi, kita ini orang-orang yang diberikan banyak kasih. Orang-orang yang menerima kasih Tuhan itu sangat besar dan sangat banyak. Itu menjadi modal bagi kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Maka perintahnya, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Karena apa? Kita sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi setiap kita sudah punya kelimpahan kasih itu. Mari kita nyatakan. Dengan kita peduli, dengan kita menyatakan kasih kita kepada sesama, berarti kita ini sudah meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat. Bukankah Yesus juga menyatakan kasih? Dan dengan kita berbagi kasih, dengan menyatakan kepedulian kita, itu tandanya bahwa kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memampukan saudara dan saya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami mohon jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa-doa kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pengajaran Tuhan dan juga untuk setiap limpahan kasih dari Tuhan. Dan kini ajarkanlah kepada kami untuk membagikan kasih itu kepada saudara-saudara kami, agar mereka merasakan betapa baiknya, betapa besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kami dan juga mereka. Dan saat ini ya Tuhan, di dalam rasa akan kami mengasihi sesama kami, saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah mengalami pergumulan.
Mereka yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan dan memulihkan. Kepada orang tua kami, mereka yang sudah Tuhan karuniai dengan umur yang banyak, Tuhan berikan keteguhan, damai sejahtera, kesukacitaan. Sehingga ya Tuhan, orang tua kami ini senantiasa merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan juga anak-anak kami ketika mereka bermain, bertumbuh, mereka belajar, tuntun dan sertailah, agar anak-anak kami ini tetap bertumbuh, berprestasi, setia kepada Kristus. Dan kelak anak-anak kami ini menjadi berkat bagi sesamanya. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami. Dari situ kiranya menjadikan saluran berkat bagi kami, keluarga kami dan sesama kami. Mampukan kami untuk menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang diberikan. Dan juga kami yang mengelola berkat-berkat itu, Tuhan mampukan kami, berikan kami hikmat, dan percaya bahwa berkat yang dari Tuhan itu cukup untuk kami, bahkan cukup untuk kami berbagi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat Tuhan di tempat ini, di GKJ Mbululor, jemaat Tuhan seutuhnya, majelis gereja beserta keluarga, Bapak Pendeta beserta dengan keluarga, pekarya, karyawan, komisi wilayah, kelompok, tim, dan juga pelayan-pelayan. Biarlah dari pelayanan kami ini Tuhan, kami semakin merasakan kasih Kristus yang mengikat kami sebagai keluarga Allah. Kami boleh berbagi dan bersaksi. Kami juga mohon setiap program kegiatan gerejamu ini senantiasa mendatangkan damai sejahtera sukacita kepada setiap kami. Terlebih ketika sebentar lagi kami akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus sedunia. Dari situ kami diingatkan akan pengorbanan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kegiatan bersama kami sidang klase Semarang Barat. Biarlah dari situ pun kami dimampukan untuk menghasilkan akta keputusan yang memuliakan Tuhan. Kami mohon agar anak-anak kami, saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup ataupun momongan, Tuhan sendiri yang memberikannya. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari aras yang paling tinggi sampai yang terendah. Mampukan kami sebagai gerejamu yang Tuhan tanam di negeri Indonesia untuk berkontribusi. Mari Tuhan, kami menyerahkan seru doa permohonan kami dan juga syukur kami ini di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk mengaturkan persembahan pada kebaktian sore hari ini sebagai nats pembimbing diambil dari
Roma 11 ayat 36. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengaturkan persembahan, kita akan iringi dengan kidung jemaat 433 bait 1, 2, dan 3. Aku suka membagi. Kidung jemaat 433 bait 1, 2, dan 3. Mari kita haturkan persembahan ini dan kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada sore hari ini kami boleh berkumpul di gerejamu ini untuk beribadah, memuji serta mendengarkan firman sabda-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman sabda-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Wibowo SSI. Biarlah firman-Mu ini menambah kekuatan, iman percaya kami, dan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan Bapak Pendeta Joko Wibowo SSI di dalam pelayanannya, dimanapun berada, dan juga kiranya Tuhan memberikan berkat kesehatan, berkat di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Pendeta Joko Wibowo, di dalam damai sejahtera bersama Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai berkat dari-Mu, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan-Mu di gereja ini. Ya Bapa, ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang menjadi berkat-Mu dengan ketulusan hati kami. Berkatilah hamba-Mu yang mengelola persembahan dengan kebijaksanaan, kemampuan, serta tanggung jawab agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah jemaat GKJ seluruhnya. Berkatilah saudara kami yang mengelola gereja ini. Kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya Bapa, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami. Kami boleh pulang dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun, dan kami pun akan berdoa sesuai doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Jalanilah hidup dengan peduli dan berbagi. Dan kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.